Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Andika Sari, NPM 16530530024. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Matematika peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Dimulai dari bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Tabel 1 menjelaskan bahwa sebagian besar peserta didik kelas 5A maupun kelas 5B mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu pada kelas 5A terdapat 9 peserta didik dengan persentase 42,86% sudah mencapai KKM, sedangkan 12 peserta didik dengan persentase 57,14% belum mencapai KKM. Pada kelas 5B terdapat 8 siswa dengan persentase 38,10% sudah mencapai KKM, sedangkan 13 peserta didik lainnya belum mencapai KKM. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah disiplin belajar yang termasuk ke dalam faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam peserta didik. 2017 halaman 246. Kedisiplinan belajar peserta didik masih perlu ditingkatkan, karena kedisiplinan itu sendiri mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Identifikasi masalah. Sebagian besar peserta didik kelas 5A dan kelas 5B mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Disiplin belajar peserta didik kelas 5 tergolong rendah. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam menyerap materi yang diberikan oleh pendidik. Peserta didik kesulitan dalam memunculkan jiwa disiplin belajar. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada disiplin belajar dan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Taraman semester genap tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Taraman semester genap tahun ajaran 2020-2021? Tujuan penelitian. Belajar. Menurut Sumanto tahun 2012 halaman 104, Slameto tahun 2015 halaman 2, Laura tahun 2012 halaman 390, Jamarah tahun 2014 halaman Siregar dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 3. Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan dan pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Tujuan belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013 halaman 8, Sardiman tahun 2012 halaman 26-29, Kurniasih tahun 2018 halaman 3. Tujuan belajar adalah hasil belajar yang ingin dicapai peserta didik setelah melakukan proses kegiatan belajar. Bentuk dari hasil yang ingin dicapai adalah dari aspek kognitif, aspek psikomotor, pembentukan sikap, penanaman konsep, dan keterampilan. Ciri-ciri belajar. Menurut Jamarah tahun 2014 halaman 15, Anur Rohman tahun 2018 halaman 7, Hamalik tahun 2013 halaman 31-32, Jamarah tahun 2014 halaman 15. Ciri-ciri belajar adalah perubahan perilaku dalam diri individu yang bersifat positif, aktif, dan menetap dalam diri individu yang terjadi secara sadar dari hasil interaksi aktif individu dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip belajar. Menurut Supriyono 2012 halaman 4-5, Khuluqo tahun 2016 halaman 18, Suprijo dalam Tobroni dan Mustafa tahun 2012 halaman 21. Teori belajar. Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori behaviorisme. Hal itu dikarenakan teori behaviorisme menjelaskan tentang adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut disebabkan adanya stimulus yang menghasilkan respon. Pada penelitian ini, stimulus yang digunakan adalah disiplin belajar dan menghasilkan
Respon berupa hasil belajar matematika sebagai tanda adanya perubahan dari peserta didik dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran. Menurut Pane dan Dasopang tahun 2017 halaman 21, Kurniasih tahun 2018 halaman 35, Karwono dan Mularsih tahun 2017 halaman 19, Hamalik tahun 2013 halaman 57, Majid tahun 2014 halaman 5. Pembelajaran adalah suatu proses yang ada di sekitar peserta didik yang meliputi materi, strategi, dan media sehingga dapat mendorong siswa melakukan proses belajar. Tujuan pembelajaran. Menurut Bloom dalam Sujana tahun 2016 halaman 22-23, Kurniasih tahun 2018 halaman 35-36, Pane dan Dasopang tahun 2017 halaman 342, Majid tahun 2014 halaman 5, Hamalik tahun 2013 halaman 57. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang dituju dari rangkaian aktivitas yang sesuai dengan waktu, sarana, dan prasarana yang dilakukan dalam proses pembelajaran tertentu. Disiplin belajar. Menurut Munir tahun 2010 halaman 94-96, Wantah tahun 2015 halaman 140, Jamarah tahun 2014 halaman 17. Disiplin belajar adalah pengendalian diri atau sikap patuh peserta didik dalam belajar yang ditunjukkan dengan perbuatan yang mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat ia berada, baik itu di sekolah maupun di rumah, yang berguna untuk pembentukan watak yang baik dan selalu bergerak ke arah yang lebih maju, sehingga dapat tercapainya hasil belajar yang memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Menurut UU tahun 2019 halaman 48-49 dan Surya Brata tahun 2012 halaman 40, faktor yang mendapat mempengaruhi disiplin belajar adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam peserta didik. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Fungsi disiplin belajar. Menurut Harlock tahun 2016 halaman 83, TUU tahun 2019 halaman 38. Fungsi disiplin belajar diantaranya menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, sanksi, menciptakan lingkungan yang kondusif. Indikator disiplin belajar. Menurut Hidayat tahun 2013 halaman 95, Daryanto tahun 2013 halaman 144, Megawati tahun 2014 halaman 6. Peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Daryanto, yaitu ketaatan tata tertib sekolah, ketaatan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan disiplin belajar di rumah. Hasil belajar menurut Supriyono tahun 2012 halaman 7, Sujana dalam Konandar tahun 2010 halaman 276, Bloom dalam Susanto tahun 2013 halaman 22-23. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang merupakan akibat dari proses belajar dan diukur menggunakan alat ukur berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis maupun tes lisan dan tes perbuatan. Aspek-aspek perubahan perilaku tersebut meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Macam-macam hasil belajar. Menurut Bloom dalam Sulistiasih tahun 2018 halaman 6-8, Slameto tahun 2015 halaman 275, Howard Kingsley dalam Sujana tahun 2010 halaman 45. Macam-macam hasil belajar terdiri atas 3 ranah yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut paling berhubungan sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada ranah kognitif sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam hal pengetahuan saat pembelajaran berlangsung.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Daryono, tahun 2012 halaman 55, Hamalik tahun 2013 halaman 32, Waslimah dalam Susanto tahun 2013 halaman 12. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar berasal dari dalam diri, yaitu intrinsik, dan dari luar dirinya, yaitu ekstrinsik. Namun dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor yang berasal dari dalam peserta, yaitu disiplin belajar. Matematika sekolah dasar. Pengertian pembelajaran matematika menurut Musetio tahun 2008 halaman 126, Susanto tahun 2016 halaman 185. Pembelajaran matematika merupakan proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi. Tujuan pembelajaran matematika di SD menurut Susanto tahun 2013 halaman 183, Subekti tahun 2011 halaman 10, Ibrahim dan Suparni tahun 2012 halaman 37 sampai 38. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah memberikan bekal kepada peserta didik dalam penerapan matematika di kehidupan sehari-hari. Karakteristik pembelajaran matematika di SD menurut Suwangsi tahun 2010 halaman 25. Yang pertama menggunakan metode spiral, yang kedua bertahap, ketiga menggunakan metode induktif, yang selanjutnya menganut kebenaran konsistensi, dan yang terakhir pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Hasil penelitian yang relevan. 1. Umaroh tahun 2015, yang kedua Isnaini dan Sumilah tahun 2018, yang ketiga Dewi dan kawan-kawan tahun 2020, yang keempat Asrianda tahun 2017, yang kelima Pramusinta dan kawan-kawan tahun 2017, yang keenam Rahartiwi tahun 2016, Adawiyah Danur tahun 2017, Sukmanasa tahun 2016. Kerangka pikir penelitian seperti gambar yang ditampilkan. Variabel X merupakan disiplin belajar, tanda panah yang berarti hubungan, dan variabel Y yaitu hasil belajar. Hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Taraman tahun ajaran 2020-2021. Metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto dan korelasional. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Taraman, Kecamatan Semendawi Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ajaran 2021-2022, tepatnya pada bulan Juli tahun 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Taraman yang berjumlah 42 peserta didik. Sampel menggunakan teknik total sampling, sehingga sampel yang digunakan merupakan seluruh populasi dalam penelitian ini. Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu disiplin belajar, dan variabel terikat yaitu hasil belajar. Definisi konseptual penelitian. Disiplin belajar, suatu bentuk pengendalian diri atau sikap patuh peserta didik dalam belajar yang ditunjukkan dengan perbuatan mematuhi tata tertib yang berlaku di suatu tempat, baik di sekolah maupun di rumah, yang berguna untuk pembentukan watak yang baik sehingga dapat tercapainya hasil belajar yang memuaskan. Variabel hasil belajar, perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran. Definisi operasional penelitian. Disiplin belajar. Disiplin belajar dalam penelitian ini meliputi ketaatan tata tertib sekolah, ketaatan kegiatan pembelajaran di sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya, disiplin belajar di rumah. Untuk variabel hasil belajar yang diteliti difokuskan pada pelajaran matematika dalam aspek kognitif.
Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Untuk mendapatkan instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian ini, maka akan dilakukan dua uji, yaitu validitas dan reliabilitas. Untuk menguji validitasnya, peneliti menggunakan rumus korelasi product moment, dan untuk reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Pengujian persyarat analisis data. Uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi-kuadrat. Dan untuk uji hipotesis, teknik analisis data yang digunakan adalah product moment. Deskripsi umum lokasi penelitian. Nama sekolah SD Negeri 2 Taraman, NPSN 1060230. Alamat Desa Taraman, Kecamatan Semendawi Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Status sekolah negeri dan kepala sekolahnya Bapak Asan Y, SPD SD. Visi dan misi. Visi, berperilaku santun, cerdas, dan berprestasi. Misi, mewujudkan manusia Indonesia, khususnya anak didik yang taat beragama dan berakhlak mulia. Anak dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, berkomunikasi secara kreatif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan kritis serta rasa ingin tahu, mempunyai sikap sportif, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Hasil uji prasyarat instrumen. Yang dilakukan pertama adalah menguji validitas dari sebuah angket yang akan digunakan. Berdasarkan uji validitas instrumen disiplin belajar, terdapat 20 item pernyataan valid dari 30 item pernyataan yang diajukan. Kemudian dilakukan uji reliabilitas. Diketahui bahwa hasil reliabilitas penelitian lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,853, lebih besar dari 0,444, sehingga instrumen dinyatakan reliable dan dapat digunakan. Pelaksanaan penelitian. Persiapan penelitian. Yang tahap pertama dilakukan observasi, kemudian pembuatan instrumen, dilakukan uji coba instrumen, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pelaksanaan penelitian, pengumpulan data dengan menyebarkan angket kepada responden sebanyak 42 peserta didik. Variabel penelitian. Hasil belajar. Pada tabel terlihat bahwa sebanyak 59,52% peserta didik masih berada di bawah KKM. Sedangkan yang tuntas sebanyak 40,48%. Berdasarkan data angket tentang disiplin belajar yang dianalisis, diketahui bahwa masing-masing indikator disiplin belajar antara peserta didik kelas 5A dan kelas 5B memiliki perbedaan. Pada peserta didik kelas 5A mendapatkan nilai rata-rata 3,6 tentang ketaatan tata tertib sekolah, rata-rata 3,2 untuk indikator melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan 3,1 untuk indikator disiplin belajar di rumah. Sedangkan pada peserta didik di kelas 5B mendapatkan nilai rata-rata 3,4 tentang ketaatan tata tertib sekolah. Untuk indikator ketaatan terhadap kegiatan pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 3, selanjutnya nilai rata-rata 2,7 untuk indikator melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan 2,7 untuk disiplin belajar di rumah. Hasil penelitian, uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa X hitung kurang dari atau sama dengan X tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan korelasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Taraman dengan kategori tinggi. Pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dengan demikian HA diterima dan HO ditolak dengan perolehan koefisien korelasi
bertanda positif dengan kriteria kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik SD Negeri 2 Taraman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah dan Nur tahun 2017 halaman 246 yang menyatakan bahwa kedisiplinan belajar peserta didik masih perlu untuk ditingkatkan karena kedisiplinan itu sendiri mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Semakin meningkat, sehingga diharapkan hasil belajarnya juga ikut meningkat. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dalam uji signifikan yang telah dilakukan, maka diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, yang berarti HO ditolak dan HA diterima dengan koefisien korelasi bertanda positif dengan kriteria kuat. Artinya, terdapat hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta kelas 5 SD Negeri 2 Taraman. Jika disiplin belajar yang dimiliki peserta didik tinggi, maka hasil belajar kelas 5 sekolah dasar akan meningkat tinggi. Dan jika disiplin belajar yang dimiliki peserta didik rendah, maka hasil belajar peserta didik rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk peserta didik. Peserta didik diharapkan lebih aktif lagi dalam belajar dan selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian untuk pendidik diharapkan dapat mendorong dan memotivasi peserta didik untuk berlaku tertib di sekolah. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran mengenai akibat yang akan terjadi apabila berlaku dan tidak berlaku tertib. Dengan demikian, tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran sehingga diharapkan dapat menjadikan hasil belajar siswa menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, untuk kepala sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, kepala sekolah diharapkan dapat menyadari bahwa disiplin belajar sangat berhubungan dengan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, kepala sekolah bekerja sama dengan pendidik untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan memantau perkembangan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya, bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar untuk menggunakan responden dan sumber pembuatan instrumen yang lebih banyak dan beragam, sehingga bisa mencakup setiap komponen yang diteliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.